Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan pada kita semua sehingga masih bisa melaksanakan sholat Jumat di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintai dan bersolawat padanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir kelak nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khotib, saya mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberikan kita kekuatan dalam iman dan ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan bulan yang penuh rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga adalah bulan di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan, sehingga Ramadan juga bisa disebut sebagai bulan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pertama kali di Gua Hira oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1 hingga kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Dari ayat tersebut kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan, yang merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Tak heran banyak masyarakat yang memperingatinya dengan cara yang sangat beragam, mulai dari nuzul Quran, tadarus bersama di bulan suci Ramadan, dan bahkan khataman Al-Quran. Dan itu juga kita lakukan di kantor kita, PT Equity World Cabang Semarang. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati turunnya Al-Quran dan menanamkan nilai-nilai Islam khususnya kepada generasi muda sebagai generasi penerus selanjutnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keistimewaan yang kita dapatkan dari Al-Quran, apalagi yang mau membaca dan mengamalkan di bulan Ramadan. Ada 5 keistimewaan yang didapatkan ketika kita mengamalkan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk serta rahmat bagi seluruh manusia dalam menjalani kehidupan, agar manusia berada dalam
kehidupan yang baik dan benar butuh pedoman dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah untuk kita hidup dengan baik dan nyaman. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Dari hal tersebut, apabila kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, hendaknya kita mencari petunjuknya di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah obat bagi manusia. Terkadang manusia merasa kurang nyaman dalam hidup, baik secara zahir maupun batin. Ketidaknyamanan ini biasa kita kenal dengan namanya penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Obat dari segala obat ini adalah Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya menambah yang namanya kerugian. Dari hal tersebut kita bisa tarik kesimpulan bahwa Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit. Yang ketiga, Al-Quran menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat manusia. Al-Quran mengajarkan manusia cara mempertahankan martabat hidup yang tinggi di kehidupan masyarakat, yakni memelihara dan mempertahankan iman dan kebajikan. Yang keempat, Al-Quran mengandung ilmu, pelajaran, dan penerangan bagi kehidupan umat manusia. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai kitab yang memberi penerangan bagi manusia. Banyak ilmu-ilmu pengetahuan modern yang ada dalam Al-Quran bahkan dipelajari oleh cendekiawan Muslim ataupun cendekiawan Barat, ilmu-ilmu pengetahuan baru untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Dalam surat Yasin ayat 69 Allah mengatakan, kami tidak mengajarkan syair kepadanya dan bersair itu tidak pantas baginya. Al-Quran hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas untuk umat manusia. Solusi yang tepat adalah Al-Quran menjadi segala solusi dalam permasalahan kehidupan masyarakat. Al-Quran diturunkan sebagai pemutus hukum dan perangkat perselisihan serta pembeda antara hak dan yang batil, baik permasalahan dalam masyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW ataupun pada zaman modern. Al-Quran sangat relevan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Dan kami tidak turunkan Al-Quran ini kepada Muhammad melainkan agar engkau dapat menyelesaikan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat An-Nahl ayat 64. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita selalu berusaha untuk dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian Al-Quran, kataman-kataman Quran, sehingga kita mendapat petunjuk, pedoman bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwa barut tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa man taqabbal wa barik fi jalalika kamali ala zanika wa asrafa badik sayyidina al-ajam wa imam yatayyibat al-haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli
Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyundirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Fa ya ibadallah, usihi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la quwwata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yakun rabbika marra la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ناسية كاذبة خاطئة وتدعو النادية سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan na'iman hamdan yuwafiqu ni'matahu wa zidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu ilman wa nura wa rahmatan wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim
كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا اللهم ربنا اجعله بالبأس واشف عند الشر لا شفاء الا شفاؤك شفاء يا الله صبرنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna